10. Hah? 10 belum. Masa? 10 belum supir. Jadi supirnya jangan 11. Kasih seragam Dita. Sama sepatu bola udah 11 itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lari, kita tinggalin koper, kita lari clear. Sinetron. Wah, emang ini singkatan? Sinema Megatron. Balikin rambut gua. Asoy. Udah mulai ya? Ketemu lagi di Sandi, kami cantik, obrolannya asik. Asoy. Jadi aku udah janjian sama salah satu teman aku. Dia seorang wanita cantik. Berbagai macam prestasi telah dia miliki. Seorang putri kebaya juga dulu. Terus news anchor juga. Dan sahabatnya teman aku, Surya Insomnia. Iya betul, Bob Castello. Salah saya, pastinya ada seorang wanita cantik yang kita hadirkan di Sandik untuk episode kali ini. Aku akan pencet, dia akan datang. Kenapa aku ada di sini? Keren. Keren. Gue gak nyangka se-effort itu actingnya. Ini jujur ya, tadi lu yang acting gitu gue yang malu bener-bener. Effort banget ya, effort banget. Dita Barana. Kamu kaget kan pasti, kamu tadi pasti lagi nongkrong sama teman-teman kamu kan, tiba-tiba Iya. kamu menghilang terus tiba-tiba dari sini. Tiba-tiba aku disedot ke sini. Nah langsung. Terus ya cowok-cowok denger sedot langsung dulu. Kamu kaget kan pasti. Kaget kan pasti. Itulah kehebatan acara ini bisa manggil kamu. Teleport. Kamu tahu teleport kan bisa langsung hilang Yang tiba-tiba. kayak di Doraemon? Tuh. Episode kemarin gue disiksa sama Fajar nih. Lo kan bener. Doraemon punya teleport mesin waktu. Iya punya. Baling-baling bambu juga dia punya. Kita nggak ngomongin itu ya. Yang lain aja ya kita ngomongin. Awal-awal mulai. Apa kabar? Baik. Baik ya. Cantik sekali. Terima kasih. Boleh cerita dong sedikit dong tentang Dita Barana nih. Berbagai macam profesi kamu udah galutin, dari news anchor, presenter, pelawak juga jadi tandemnya Surya. Sebenarnya kamu apa sih aimnya? Arahnya mau kemana sebenarnya? Aku arahnya sebenarnya tuh pengen jadi aktor, tapi nggak tahu nih. Pengen jadi aktor? Pengen main film, cuman belum tahu nih. Soalnya kan aku kebetulan juga abis melahirkan, baru Ya. punya anak, terus mesti baru keluarga juga. Apa aku harus nambah dulu anaknya? Betul, lagi kan, baru bisa tergantung. aku fokus, atau aku fokus dulu sekarang. Tapi pastinya telat juga kan kalau misalnya mau nambah anak. Nah itu di situ kayak masih agak gimana ya gitu. Kalau kesempatannya datang setelah kamu punya anak, tetap kamu ambil atau kamu? Tetap aku ambil sih, tapi ya kan kita butuh effortnya lagi. Pastinya, ya pasti. effortnya lebih. Karena kan dari yang habis melahirkan terus harus kayak balik lagi untuk stabil, terus secara emosional, Betul. secara badan juga, stamina juga kan kalau syuting kan nggak gampang. Ya, udah Capek beda. banget, iya. Apalagi film ya. makanya. Iya, apalagi film yang mungkin bisa nggak pulang kayak gitu kan harus kuat di situnya. Oh apa yang bikin seorang Dita tuh kepengen jadi aktor film apanya? Apanya yang bikin kamu tertarik? Iya, karena itu kan dia kayak kita harus mendalami sebuah karakter tertentu. Dan sedangkan aku juga memang kayak contohnya aku dari news anchor, terus habis itu aku tiba-tiba harus jadi pelawak yang seperti juga. itu kan aku mendalami hal tersebut masing-masing. Iya, iya. Berbeda loh, aku bisa switch gitu, beda gitu. Keren kan? Iya, jadi kayak kalau kita di aktor kan kita ada spesifik lagi, lebih mau jadi siapa atau Karakternya. karakternya seperti apa. Tuh pengen kayak tertantang aja gitu. Challenging Iya. ya. Ada karakter yang ingin kamu kuasai atau pengen deh gue pengen coba itu tuh karakter yang di luar seorang Dita banget gitu, yang berlawanan banget. Karakter apa yang pengen? Lebih kayak ke karakter yang tau gak sih, bukan superhero ya, tapi cewek yang kayak kuat banget, kayak
kayak apa ya, kayak Wonder Woman aja, maksudnya kayak gue kuat, gue kayak bisa ngalahin cowok kayak gitu-gitu sih, lebih kayak pengen ada jiwa-jiwa kayak gitu. Kalau ada antagonis gitu bisa nggak kamu kayak jahat-jahat kayak kayaknya itu dia, aku nggak tahu, katanya orang-orang aku bisa karena katanya kalau aku diem aja tuh kayak jahat gitu mukanya. Cuman tapi kayak setelah ngomong tuh kayak enggak udah luntur semua. Itu udah luntur semua. Udah enggak. Kira jutek ternyata begini orang ini. Makanya itu loh. Iya, itu maksudnya yang berlawanan banget sama apa di tayang orang kenal gitu. Misalnya kamu pengen banget kan bisa acting kayak gitu. Iya, tapi kan nggak bisa ya, gimana? Bisa kalau ada kesempatan mungkin nanti setelah acara ini tayang kan beberapa sutradara terkenal kan nonton acara ini. Amin. Di sini atau maupun sutradara luar negeri nanti gitu kan. Bisa saja nanti kan lihat keluar negeri dong. Kan mereka tertarik dengan acting kamu yang baru datang tadi. Iya kan? Apa gue aja tuh sampai mes tuh. Nggak bisa. Oke, bisa sampai jadi tandemnya sama Surya itu kapan dan mulai kapan itu? Mulai kapan ya itu? Kayak 2018, 2018. Itu tuh aku dapet tawaran. Iya. Dapat tawaran, sebenarnya udah ada tuh yang masuk cewek satu lagi, jadi kayak 2 cewek 2 cowok. Tapi entah kenapa jadi cuman aku doang. Nah, sebenarnya tuh tahu nggak sih itu masuknya gara-gara apa? Gara-gara jadi waktu lagi pilotnya acara tersebut, aku tuh komenin pocong yang ada di jok motor. Secara polosnya aku cuma ngomong gini, kenapa pocong itu berdiri? Di situ pecahlah, Surya marah. Karena dia kan di jok motor lagi jalan berdiri. Surya di situ marah, di situ pecahlah. Akhirnya ya udah deal di situ. Dan akhirnya harus seperti gara-gara komen lu pocong itu. Lagi nih ya. Ini saja pocong diri. Pocong kan diri. Sorry ya tadi aku ngomong gitu. Iya itu gara-gara kenapa pocong itu berdiri, maksudnya di atas jok. Di atas, iya kan namanya juga pocong, jadi diri dia gitu. Tapi setelah kamu nanya itu, kamu terpuaskan nggak, terjawab nggak pertanyaan kamu? Enggak kan? Iya, dia udah mikirin juga. Oh gara-garanya itu, awalnya itu, Bapak Surya. Iya, terus Surya marah ke aku. Lalu aku bingung, aku disitu cuman kayak bilang, salahku di mana? Salahnya nggak salah sih, cuma pertanyaannya aja. Itu juga kalau pocong itu kan, emang berdiri. Emang ngapain? Berdiri. Untuk pocong duduk bang, gimana ngejarnya? Dari situlah, udah jadi terbentuk lah acara itu. Awalnya tuh mereka masih ganti-ganti kayak ada sempet kayak nge-cast beberapa cewek gitu. Mereka masih yang kayak nggak tahu gitu. Jadi pas gara-gara itu langsung selesai, langsung bikin OBB. Oh iya. Oh, dan kalau menurut aku sih yang pas atau ini tanda mama kamu tuh udah Surya dong. Soalnya yang bisa makan marah-marahnya dia apa segala macam makin lucu. Nah, kamu mancingnya itu pas gitu dengan statement-statement kamu yang kadang kosong. Gitu. Aku juga sering syuting juga sama dia gitu lagi di set gitu. Emang bener-bener kosong. Iya gitu. Kan biar dibawa, otaknya nggak usah dibawa, ditaruh aja dulu. Emang tinggal dilatih sama dia. Dilatih gitu. Tapi kamu jadi aku nggak di berita kemarin tuh banyak lagi yang nge-highlight kamu ya pramugari. Iya. Itu kenapa sih? Ya orang kan mau tahu. Itu udah lama banget, aku aja keluar 2016. Udah hampir mau 10 tahun berarti. Mau 9 tahun. Iya, 10 tahun. Ini 2025 kan ya? Berapa lama sih kamu jadi? Pramugari berapa lama? 3 tahun. Oh ya. Aku keluar tapi 2016. Pramugari 2016 pesawat akhir. Maskapai BUMN. Oh, maskapai BUMN. Oh, jadi pesawat jet. Oh, itu setelahnya. Itu setelahnya setahun itu. Oh, apa sih jet pribadi gitu? Itu jet pribadi. Oh. Tapi itu bukan yang kayak orang-orang yang dikomersilin buat siapa aja, enggak. Ini hanya owner aja. Hanya buat owner Dan keluarga. Yes. Tapi biasanya tuh kalau pramugari gitu suka digodain nggak sih? Enggak sih, karena mungkin aku sama keluarga ya. Terus aku termasuk yang jarang terbang juga. Jadi sebenarnya tuh kayak magabut, tau nggak?
Kamu mah gabut. Gabut makan gaji buto ijo. Kamu pramugari tapi kamu tidak terbang. Iya nggak terbang, iya jarang terbangnya. Jarang terbangnya. Soalnya juga kadang mereka malah yang keluarganya tuh kayak malah naik pesawat komersil. Kan padahal punya. Iya, katanya itu parkirnya mahal, ininya mahal. Jadi betul. akhirnya awalnya mereka punya 2, setauku pas akhirnya aku keluar itu, aku dikabarin kan ada temanku yang masih di situ waktu itu kan. Iya. Akhirnya dijual 1. Dijual 1. Iya. Punya 2 pesawat jet. Iya. Oh gitu. Kamu terakhir terbang seingat kamu kapan waktu masih jadi pramugari? Paling jauh kemana? Ke Eropa? Oh, kalau misalnya komersil ya ke Eropa. Eropa. Naik pesawat jet itu, jet pribadi itu. Oh, enggak. Kalau private jet itu di kayak ke China gitu-gitu deh. Oh. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Soalnya mereka kalau misalnya mau jauh, mendingan mereka pakai komersil. Oh begitu. Karena mungkin estimasi dari Kosnya ininya. ya? Kosnya lebih tinggi ya? Iya kayaknya. Kan ada fuel, terus parkir di sana kan bayar per jam. Aduh pasti ya itu parkir pesawat kayak kan gitu. yang mahal parkirnya. Parkirnya. Makanya kenapa kalau kita telat kita ditinggal sama pesawat. Betul, Itu yang bikin penting mahal. banget. Jadi jangan marah-marah kalau ditinggal pesawat, makanya datangnya duluan. Makanya udah telat banting koper lagi. Iya. Udah telat dia masuk, minta diangkatin barangnya berat banget. Apa aja lu bawa? Porter. Porter mah Harry kali. Jadi pramugari memang cita-cita. Jadi pramugari memang cita-cita kamu? Enggak. Kagak. Enggak, tapi beneran enggak. Jadi tuh aku tuh anaknya suka challenge banget. Jadi waktu aku SMA, aku tuh harus kuliah sama mamaku. Gara-gara pokoknya harus kuliah jadi dokter lah, inilah, itulah. Dan aku kan nggak nurut ya. Akhirnya aku kayak masuk gelombang terakhir di fakultas swasta akhirnya. Terus di fakultas itu aku tuh dari IPA bayangin, terus ke ekonomi. Aku nggak ngerti angka. Aku tuh jelek banget sama angka, nggak bisa. Benci ya? Lihat. Iya, Dikali benci dibagi banget. di akar gitu kayaknya. Sin cos tangan gitu, siklus koninus gitu. Matematika probabilitas kayaknya malas banget. Ya, malas sudah ngeliat gitu ya. Iya, terus akhirnya aku kayak, aduh aku harus keluar nih dari rumah. Soalnya aku nggak boleh ngekos, nggak boleh apa. Terus aku uang jajan juga terbatas. Oke. Dulu tuh tahu nggak percaya, aku pernah jadi aser. Jadi asal Supaya dapat duit, aku jadi aser es krim. Oh iya. Es krim. Iya, sumpah. Jadi ada acara. Itu kan waktu itu es krimnya baru pertama kali di Indonesia kan. Ada acara. Aku jadi aser. Jadi dia bikin acara di mall, aku jadi aser. Literally aku jadi aser. Megang es krimnya. Ya kan, ya mungkin kan, ya karena es krim kan beda gitu mungkin kamu kan. Kalau yang beli cowok-cowok nakal, coba kamu makan dulu. Karena aku asernya. Aku asernya mungkin masih pertama kali, terus masih junior kali ya kan, mereka senioritas gitu kan. Oh, iya. Jadi aku ditaruh di luar terus suruh pegang brosur. Oh, Ya ampun, bagi browser. Oh, karena junior ya, kesian banget ya. Itu sekali, tapi aku seneng banget karena duit aser tuh kan waktu itu lumayan gede lah, hitungannya berapa ya? Untuk tahun itu ya? Tahun itu tuh gede, terus aku kayak seneng banget, jadi kayak itu uang jajan aku. Itu buat jajan. Iya, buat jajan aku. Sebenarnya udah ada uang jajan aku, cuman aku kayak bangga aja punya uang sendiri gitu. Mama tahu gak tapi kamu jadi aser tuh? Enggak. Di tayangan ini ya. Tante, jadi keluarga Dita. Kan udah lewat, jadi biarin aja. Ya, ada yang ditutupi selama ini dia jadi asal. Pertama yang tahu, dan setelah tayangan ini jadi semuanya terbongkar. Jadi asal kayak gitu. Berapa lama event itu berjalan? Enggak, cuman aku ikut sekali doang. Hah? Maksudnya event itu enggak, aku waktu itu cuman 2 hari kok. Enggak sampai 2 hari, sehari doang. Sehari aku ingat doang. banget soalnya capek banget kan. Izinnya aku tuh apa sama mama tuh? jalan sama temen. Lah kan, tante bohong lagi. Tante. Hanya membantu aja. Aku hanya membantu aja.
korek terus sampai semua hal yang Tante belum tahu kita akan mengetahuinya. Makanya jangan kemana-mana, kita tonton terus pokoknya kayak gitu. Lalu finally bagaimana untuk menjadi pramugari itu kamu? Iya, itu dari situ akhirnya gara-gara aku senang dapat duit, terus aku iseng lah, gimana ya caranya, aku motor otak gimana caranya aku harus keluar dari rumah ini, aku pindah ke Jakarta dan impiannya adalah menjadi model terkenal di Jakarta. Keren. Terus, tapi kan nggak bisa nih, mamaku kan nggak mau biayain aku ke Jakarta, nggak boleh. Terus aku udah mikir otak gimana caranya aku cari kerjaan apa ya, terus tiba-tiba kok pikiran pramugari, ya udah aku search, wih, pas banget buka lowongan. Walaupun waktu itu, nah ini kalau ini mamaku tahu ya. Jadi waktu ujian pramugari itu, aku sebenarnya nggak bilang ke mamaku. Aku bilang aku lagi mau ada ujian kampus. Karena kan rapi banget kan, harus rapi banget tuh bajunya. Kan pasti ditanyain dong. Aku bilang aku mau ujian kampus, abis itu udah aku ujian ternyata lulus. Yang paling berat adalah ketika aku harus pindah Jakarta. Aku gimana ya, besok suruh berangkat nih, dikasih estimate waktu buat karena berangkat. udah ketahuan lulus. Iya, udah kan, tapi bilangnya gimana masa tiba-tiba aku mau ke Jakarta nih. Iya. Terus kuliahku gimana? Wah, di situ perang tuh baru sama mamaku, nggak boleh. Tapi aku tetap berangkat. Nggak ngaruh dong berarti perangnya juga? Nggak. Makanya aku sempat berantem sama mamaku tuh berapa ya, lumayan lama, pokoknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu deh. Mamaku tidak menganggap aku anak, jadi aku kayak di Jakarta tuh kayak jadi kamu kayak luntang-luntang. Iya, padahal nggak juga. Salah. Gitu. Kamu berangkat dari tinggal di mana kamu sebelum di Jakarta? Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta berarti memang udah ibaratnya gue cabut aja dah, udah gitu aja. Dalam kondisinya kayak gitu. Untungnya kalau sekarang itu, kalau dulu itu masih dibiayain tahu, buat tiket berangkat dibiayain, tempat tinggal selama sebulan atau selama 2 bulan itu disediakan, kita dikasih uang saku. Kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu. Maaf, sama pihak maskapainya? Iya. Gitu. Walaupun kamu belum mulai terbang. Karena kan udah mulai, karena kan disekolahin. Lagi masa sekolah untuk jadi pramugari itu dulu tuh kayak gitu, masih dikasih tempat tinggal, dikasih uang saku per bulan. Karena kan kita masih sekolah, nggak dapet apa-apa. Terus dapet selama sebulan itu kita mau dapet dari mana juga hidup di Jakarta kan? Tapi emang uang sakunya juga nggak gede, kecil, yang kayak cuman kalau makan nasi sama sayur sebulan gitu ya, cuma bisa kayak gitu. Oh iya. Wow. Sempet merih-merih juga gitu ya? Merih pernah. Enggak sih, untungnya waktu itu aku sama teman-temanku yang dari Surabaya batch itu kan mereka juga udah tua-tua kan. Bukan tua-tua sih, lebih dewasa lah ya. Terus akhirnya kita kayak patungan tempat tinggal, kayak di apartemen isinya berempat, berlima gitu. Kita naik mobil antar jemput buat ke tempat lokasi waktu setelah udah tempat tinggal diituin, kayak tahu mobil Avanza gitu kan? Itu isinya aduh, banyak amat kayaknya. 10 belum supir, jadi supirnya 11. Kasih seragam Dita. Sama sepatu bola udah 11 itu. Cuma kamu bayangin, jadi setiap kita keluar mobil tuh kayak nggak selesai. Bayang itu kalau dikasih suara warkop ya. Terus kita setiap hari itu waktu itu epic banget. Aku mulai dari situ belajar kayak akhirnya kita, karena sempit banget kan, jadi kita tuh gantian setiap kalau ada yang duduk di depan. Jadi kita tuh punya gantian satu hari ada di depan biar kayak nggak sempit. Ya Allah, itu duduk udah gimana juga miring gitu. Ya beneran. Sebentar, aku tuh kita bagi Avanza. Tengahnya 5. Tengah 5 udah nggak masuk akal itu. Gimana duduk? Belakangnya sempit jadi 4. Astagfirullahaladzim. Depan 1. Ada yang duduk di persenelan katanya. Ada yang duduk di depan kayak gini. Ya ayo. Ya ampun, di depan juga dipaksa juga duduknya. Ampun, padahal udah cantik-cantik padahal itu. Iya, udah cantik-cantik kita. Ya ampun, itu dia yang orang nggak tahu. Aku tuh kadang gini, kalau ngeliat pramugari itu selalu aku selalu amazed gitu sama mereka. Seluruh pramugari lah pokoknya dengan kondisi yang yang kadang di kabin tuh yang crowded, yang segala macam, tapi mereka tetap tenang dan tetap cantik gitu ya. Cantik itu tetap dipertahankan. Terus kalau jawab pertanyaan penumpang tuh tetap tenang. Terus kalau ada yang aku bikin salut tuh, kalau di atas kayak ada guncangan atau turbulensi apa segala macam, terus penumpangnya ada yang kalut nanya,
nggak apa-apa kok. Maksud gue, kok dia bisa setenang itu ya maksudnya? Gue juga ada deg-degan gitu maksudnya. Kenapa sih pramugari kok bisa? Emang harus gitu kalau kita sebagai yang punya rumah kita khawatir, ya mereka bisa kejar-kejar nanti kejang-kejang lah. Oh iya ya. Iya. Tapi sebenarnya takut gak sih lo kalau lagi ada turbulence? Oh takut banget. Wah, takut bohong dong tapi, ya. Kalau kamu nggak takut? Enggak, aku udah biasa. Aku pernah ya, yang zaman dulu tuh aku sering banget ya. Dulu masih musimnya tuh agak suka badai ya. Waktu pokoknya ada beberapa musim tuh kayak di peak season tuh kayak badai El Nina, pokoknya yang kayak gitu terus harus kalau terbang ke Hong Kong ke mana itu paling kenceng lah, Hong Kong, Korea gitu-gitu. Terus tahu nggak? Sebelum aku berangkat, aku mimpi pesawatku jatuh. Kamu pas kerja kayak gitu gimana nggak makin stres? Waduh. Siapa coba yang kayak gitu? Aku pernah kayak gitu dan aku di belakang tuh udah kayak mimpiku nggak bener. Oke, baca doa. Kan kita ada namanya silent treatment. Bukan silent treatment, kayak 1 minute silent review. 1 minute silent review itu ketika kita take off. Jadi waktu kita take off itu kebiasaan pramugari adalah kayak waktu kita take off, pertama kali 1 minute silent review adalah yang pertama kita harus tahu kayak emergency apa, lokasi pintu emergency, alat emergency apa, jika kejadian seperti apa, harus kayak gitu terus sih. Makanya namanya istilahnya 1 minute silent review gitu. Itu sebelum take off? Jadi pas lagi kayak udah take off set, itu kita langsung lakuin 1 minute silent review. Nggak boleh ada yang ngomong di belakang. Semuanya? Awak kabinnya semuanya nggak boleh? Nggak boleh ngobrol, tapi nggak tahu kayak sekarang suka berisik nih kalau aku duduk di belakang. Oh iya? Iya. Oh iya, suka ngobrol gitu ya? Kamu kan duduk yang sendiri, tempat duduk kamu tuh yang dibuka terus kamu duduk sendiri tuh? Iya? Oh di situ ya? Itu namanya istilah 1 minute silent review setahu seingatku. Tapi bener deh. Di treatment itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pramugari ketika lagi berdoa pertama pasti. Oke, pasti. Itu setelah itu kita ini sih kayak review, kayak make sure suara engine ada yang beda apa enggak kayak gitu. Tolak engine. Ini kejadian beneran. Jadi kita harus mulai bisa menotis suara engine kanan kiri. Udah tahu ya? Udah tahu karena waktu itu aku ke Pangkal Pinang ke pokoknya daerah PPP gitu lah, Pontianak, Pangkal Pinang, pokoknya antara itu. Aku lupa kan baru atau apa. Jadi waktu aku landing, aku tuh sempat notice kayak wah ini kayaknya engine-nya satu nggak bener deh. Udah kan terus aku tapi aku karena kita udah mau landing jadi aku ngerasa kayak oh it's fine karena kan kita landing berarti nggak ada apa-apa di atas dan captain tuh nggak ada info apa-apa ke kita. Udah dong. Setelah itu landing aku bahas sih ke captain. Cap, kayak landingnya agak aneh ya tadi ini. Iya lo tahu nggak apa? Engine-nya mati satu. Wow. Itu udah iya itu dulu banget. Ya? Terus tapi cuman kayak pas banget ya engine mati satu pas dalam keadaan waktu mau landing gitu. Landing doang. Oh pantes Cap, soalnya tadi saya tuh mau ngerasa gini. Terus kenapa Captain gak info? Iya nggak perlu lah, nanti kalian malah khawatir. Wah hebat berarti dong. Iya. Berarti pilotnya hebat banget itu. Makanya di situ udah. Tapi emang itu pilotnya emang itu sih udah tua gitu. Emang yang kayak sesepuhnya gitu yang emang. Yang senior ya? Yang seniornya itu yang kalem, yang gitu banget lah. Iya. Salah satu rombongan di bandara yang kalau misalnya mereka lewat pasti menyita perhatian. Kayak kan misalnya di depannya ada pilot sama co-pilotnya, lagi terus belakangnya diikuti dengan pramugarinya. Gitu kan. Lucu banget kayaknya satu kesatuan yang kayaknya lewat di bandara tuh keren gitu kayaknya gitu. Dulu tuh aku masih tahu nggak sih, dulu kita jalan aja tuh zaman aku tuh masih diatur kayak depan tuh captain, depan lagi tuh purser harus 2. Nggak boleh kayak mencar. Oh iya? Iya, makanya aku nggak tahu kalau sekarang. Sampai sebegitunya ya? Iya, dulu tuh strict banget, para senioritasnya tinggi, tapi it's okay, maksudnya itu nge-build karakter kita. Betul sih, ya mentalnya juga jadi ya segala macamnya. Karena kalau sekarang kayak orang anggapnya kayak senioritas ya tergantung sih, lo mau nanggepnya gimana, lo mau nanggepnya, lo mau mentang-mentang senior ya? Nggak bisa juga, dia memang lebih senior, walaupun umurnya lebih muda, tapi kan dia lebih lama bekerja di situ. Betul terus juga, pengalamannya lebih banyak. Iya. Ya kita harus terima aja. Iya dong, itu fakta kan. Makanya. Iya kayak gitu, kita ikutin aja nama baru, ya kan. Kita masih cari ilmu sama yang sudah berilmu. Betul. Terus sekarang banyak di sosmed tuh yang ini Dita yang suka beda-bedain pramugari luar sama pramugari Indonesia dari segi pakaiannya. Pasti kamu ngelihat di feed kamu deh, kayak gitu katanya. Pramugari di Indonesia tuh bajunya tuh bikin susah gerak atau terlalu seksi. Beda sama pramugari yang di luar negeri, katanya bajunya nggak banyak desain. Jadi dia geraknya lebih enak untuk mobilitas katanya gitu-gitu. Setuju nggak sih? Itu kalau di maskapai yang aku pernah,
menurut aku itu enak banget. Bajunya soalnya. Dan itu bajunya setauku itu udah bukan anti api ya. Jadi kayak apa sih istilahnya? Anti api? Aku kaget dengerin nih. Bukan, istilahnya itu kayak gak gampang kebakar gitu. Makanya yang agak tebal, tapi sekarang tuh pokoknya beda deh. Pokoknya zaman aku tuh enak banget dah. Oh iya? Beda banget. Soalnya kan sama teman aku masih ada yang kerja di situ. Masih ada sahabat aku masih kerja di maskapai itu. Sampai sekarang udah senior banget, udah evaluan. Cuman maksudnya dia pun selalu curhat beda banget. Udah beda banget. Oh iya, eranya kalian pokoknya, sama era yang... jadi katanya teman aku selalu dibilang gini, Dit, kamu enak banget, kamu keluar di waktu yang tepat. Selalu gituin. Oh iya? Nah, kan kalau misalnya kamu lagi terbang pakai maskapai biasa gitu, terus kamu lihat pramugari-pramugarinya kayak ingetan, gue dulu kerja gitu tuh gitu. Iya. Iya sih? Aku aja sampai sekarang kalau misalnya aku naik pesawat nih ya, ke toilet, terus ke lavatory itu, kan biasanya itu kan kalau kita tuh, kalau di bisnis itu kan kayak setiap habis lavatory-nya dipakai orang, kita tuh ngelap wash basin-nya pakai tisu supaya nggak kotor gitu. Dan aku tuh kadang tuh kayak masih tetap kebiasaan gitu, kayak refleks aja gitu, kayak aku buang, seret, terus pulang, selesai. Kebiasaan karena refleks tangan. Iya ya. Tadi itu dilakuin setiap hari dulu kerja tuh kayak gitu. 3 tahun, jadi gimana? Tau nggak lo kalau lagi di lorong itu pesawat itu kan? Nah, kalau kita lagi bagi-bagiin makanan itu, gue tuh selalu mes sama yang troli yang didorong sama pramugari. Itu berat ya? Kalian, kalau misalnya kita pas dorongnya pas di atas, nih kayak pesawat-pesawat besar, itu kan kita kasih makan kan paling itu kan flightnya biasanya 3 jam, 4 jam. Jadi kita dorong tuh pas dalam keadaan lurus gini kan? Iya, pesawat sudah di atas. Coba ke Singapura sama ke Surabaya atau ke Bali. Ke Surabaya deh, atau nggak ke Jogja yang masih kita bagiin roti deh. Iya. Itu dorongnya pas lagi keadaan masih naik, masih ke atas. Wah, itu berat. Itu kita berat ya? Berat banget ya? Dan itu kan kayaknya kelihatan troli itu tuh kecil ya. Tapi pas dikeluarin makanan kagak bisa habis. Gue penasaran gue pengen ngomong, apa sih dalamnya? Bayangan gue nih, pas gue ngomong, ini dalam nih. Kalau gue ngomong kayak di dalam ada orang lagi ya. Ada orang lagi, ini bang. Ayam bakar atau ikan? Ikan. Iya. Apa? Ikan ayam. Apa yang udah sono? Wah, kagak bisa begini. Maksudnya begitu ya? Iya, itu muatnya banyak banget. Muatnya banyak gitu ya? Dan kita kan harus ngitungnya sesuai jumlah penumpang juga. Oh begitu? Pasti nggak mungkin ada yang miss. Kecuali kalau ada yang miss ya berarti mugarinya yang salah ngitung. Udah gitu aja. Oh gitu aja. Ya. Terus kalau lagi troynya lagi keluar itu kita kagak bakal bisa pipis. Soalnya iya. Lorong kan ngepas, itu nungguin dia bagiin makanan, kencing batu gua. Mendingan udah dah mbak, kota mbak, lewatin dulu. Kata mbak pramugari, sabar ya mas, sebentar lagi sabar ya mas, gua bengong lama. Boleh minta orange? Tuh udah minta orange saja. Makin lama udah biarin. Kita kan harus ada yang ngalah ya, selesain si mbaknya lewat pakai troli dulu. Tapi aku kadang ngasih kebolehin ya kalau aku, jadi kadang memang kayak misalnya nih ibu kan pasti misalnya full nih, terus dari depan kan, terus troliku baru sampai sini nih dari belakang. Akhirnya aku suruh penumpangnya masuk ke sela-sela ibu ya, tapi permisi lah, Bu misi ya, karena masih bisa buat aku dorong, habis itu bapaknya keluar. Selagi masih muat, kamu bisa paksain kalau dia kebelet banget gitu ya. Iya, terus kan kasihan juga, karena aku kan merasakan jadi penumpang ya. Iya, nahan kencing kan. Aku selalu bolehin, karena kadang kasihan. Momen itu pramugarinya dia lagi terlalu sibuk, jadi nggak ngeliat muka aku yang udah pengen kencing banget. Saya udah diapit sana troli, sini troli, saya mau kencing, di sana ketutup, sini ketutup. Saya ngambil yang kesini, pramugarinya masih ayam bakar apa ikan asin, ayam bakar. Saya dulu ngasihin banget, tapi biasanya aku tumpuk di belakang, jadi kayak misalnya aku masih bagiin, ya udah kamu kalau toilet, tapi Bapak setelah selesai tunggu aja dulu di sana sampai kita selesai, balik baru nanti bareng-bareng ke depan yang mau ke toilet. Iya, jadi jangan bolak-balik. Jadi aku lewatin dia buat ke toilet, kan aku maju kan, dia kan nunggu di belakang, ya biarin aja, terus udah tunggu aja di belakang nanti baru. Iya betul. Kayak gitu. Katanya kamu pernah ngalamin kejadian mistis. Oh iya, banyak sih itu. Sosok misterius yang ada ketika persiapan flight pagi.
Iya itu aku sering cerita, tapi itu emang itu yang aku ngerasain sendiri dan epic sendiri sih, itu kayak di launch atau udah di pesawatnya? Di pesawatnya. Hah? Di pesawatnya. Pesawatnya. Jadi itu bener-bener kayak ada orang di dalam situ, terus pas aku kejar nggak ada. Tapi terus aku kira orang catering kan, biasanya kan nempel tuh catering di belakang, di mobil catering di belakang nggak nempel. Nggak ada mobil catering. Bener-bener lagi kebuka juga. Terus nggak ada apa-apa, masa orang yang mau lompat dari belakang pesawat itu nggak mungkin dong. Tiba-tiba dia iya. Nggak mungkin kan, makanya udah di situ terus banyak kejadian di situ. Iya. Nggak usah di situ, di airport juga kayak gitu-gitu banyak. Di hotel yang kalian kalau ngerasa nginep di hotel tuh enak, sebenarnya kalau buat mugari itu adalah hal yang menakutkan. Kenapa? Buat aku kita tuh kayak misalnya kita ganti hotel, udah gak tau ya kalau sekarang udah pada ganti atau belum. Kalau zaman dulu itu kan masih yang kayak, jadi senior selalu bilang, iya jadi tuh di hotel ini itu ada kejadian gini. Iya jadi di hotel itu ada yang meninggal gini. Jadi kita nggak boleh tinggal di kamar yang ini. Nanti kalau kamu deket kamar yang ini nanti kan bener. Oh selalu ya? Aku pernah masuk hotel, bukan masuk hotel, iya masuk hotel. Itu nggak usah sebut sini kota mana. Ini aku sama teman aku, sama mbaknya. Kita kan sekamar berdua. Kotanya aja. Janganlah, ketebak soalnya. Ya udah. Nama hotelnya udah. Itu aku terbang malam, baru landing malam karena itu last flight. Landing di kota itu. Udah nih kita sekamar. Ya mbak, biasalah kalau mugari adalah pencet bel dulu. Teng. Terus dia, pencet bel dulu. Kalau nggak ada yang buka atau orang, ya kita baru masuk. Karena kan soalnya kadang mereka tuh suka miskomunikasi orang hotelnya gitu loh. Karena kan memang banyak tamu, terus kru juga kan di situ yang keluar masuk. Karena kamar kru tuh itu aja gitu. Nah itu dia aku pengen notice tadi. Ternyata kamar krunya itu aja. Iya. Nah, kalau di kota ini ya hotelnya itu kayak kamarnya bagian itu. yang ini, yang bagian yang ini, kecuali emang hotelnya penuh baru tuh random. Oke. Nah ini hotelnya penuh. Jadi kita di random, tumben banget kita ditaruh lantai paling tinggi nih. Lantai yang paling tinggi itu adalah residen. Jadi hotelnya ini tuh ada hotel dan residen. Yang modelnya kayak apartemen gitu. Oke, sudah nih kita dikasih yang residen. Wah seneng dong, kan luas. Ada kitchennya, ada apa, dan kita tuh di situ enak ya. Bisa futsal nih gue. Udah tuh. Luasnya. Dulu aku sama mbaknya tuh gitu. Sama mbaknya tuh udah gitu. Udah loh, mbak gini ya. Oke lah. Udah nih. Berbuka. Gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lari, kita tinggalin koper, kita lari ke lift. Ada yang jawab. Teman kamu di belakang. Bukan. Dari ruangan itu kita nggak mau balik situ, kita mau pindah kamar. Assalamualaikum. Kayak agak waalaikumsalam gitu dong. Cewek suara cowok gitu. Kayak cowok basah yang kayak gimana sih berumur ngebas kayak ngebas kayak waalaikumsalam gitu, kayak gede tapi tipis, gimana sih? Kamu gak jadi tidur, gak jadi istirahat dong? Kamu pada keluar dulu? Enggak, aku langsung ke lift, minta turun bawah. Orang koperku aja aku tinggalin di depan pintu. Aku bilang, mbak, aku gak mau ke situ. Itu pas lu lari, koper lu lagi. Wah, jangan tinggalin gua, kata koper. Kalau ada kartun jadi. Jangan masuk akal. Kamu langsung pindah kamar? Iya, langsung ngebawa pindah kamar. Tapi dipakai dong itu kamarnya? Enggak. Oh iya? Iya, nggak mau. Aku bilang nggak mau. Orang aku sama mbaknya nggak cuman aku doang masalah yang denger, si mbaknya juga denger. Oh gitu? Terus enggak. Kita bilang itu ada orang ya di dalam, itu ada orang ya. Gitu bilang nggak ada bu, nggak ada orang di sini. Ada lebih dari satu yang dengar, berarti emang ada ya? Emang ada, dan emang itu udah hal yang wajar. Kalau buat kita tuh kayak di Makassar gitu, kayak gak usah di Makassar, di Bali itu aku tidur pertama kali, katanya kan nggak boleh ke daerah situ gara-gara ditakutin kali atau gimana. Aku tuh kayak rep-repan gitu, tidur keringetan terus nggak bisa bangun. Iya, napas susah gitu segala macam. Iya. Rep-repan gitu. Orang cantik di rep-repan gimana ya? Nggak ada yang nolongin soalnya deh. Gue rep-repan gitu kata temennya. Enggak, lu tetap cantik kok. Mendingan kita ya, kalau mendingan kita kan jelek ya. Kalau
Enggak gini loh. Enggak, gue nggak ngarap perempuan. Tapi lu jelek kan. Nita, kalau di maskapai itu ini gak sih apa seniornya galak-galak gak sih? Galak enggak, tergantung. Mereka galaknya kalau kita kerja nggak benar. Selama kita kerja benar sesuai aturan nggak galak. Bukan yang maksudnya senior yang gitu-gitu maksudnya. Ada, itu ya hanya oknum segelintir lah. Aku juga pernah dapet tuh yang kayak aku udah beresin nih majalah, koran sesuai judul, tanggalnya yang kalau udah expired itu udah aku pasti buang. Iya. Pokoknya udah disortir lah. Udah ya. Disortir sesuai. Perfect banget kayak perpustakaan gitu kan. Kalau kerja di bisnis kan. Ya. Tiba-tiba diberantakin lagi. Oh ini suruh ini majalah yang ada di depan yang buat baca penumpang. Oke. Yang buat baca tiba-tiba berantakin lagi, terus aku suruh beresin lagi. Terus aku yang oke. It's okay. Diberantakin sama dia? Sirik dia karena kamu lebih cantik mungkin. Mungkin. Ya. Aku suka cara dia menjawab mungkin. Untuk pramugari senior Nita yang mungkin nonton acara ini, mungkin. Oh my god. Kamu masih hafal nggak sih gerakan-gerakannya? Nggak kan dulu nggak ada. Zaman aku kan masih ini pakai apa sih avot ya? Apa istilah aku juga lupa. Itu yang layar gitu kan. Oh yang jadi, layar. Terus nggak ada peragaan busana. Jawa Tengah. Tiba-tiba. Permisi. Aneh banget di lorong. Nggak ada peragaan ini. Peragaan keselamatan. Karena udah ada di layarnya. Oh gitu ya. Jadi kadang tuh misalnya ada pernah kejadian. Kan ada dulu masih ada pesawat seri Eco. Seri Eco itu seri yang lama banget, yang nggak ada itu apa namanya? Airbus? Bukan Eco, Boeing. Tapi itu 737-500 kayaknya ya. Yeah. Udah bukan yang 800, masih yang lama banget, yang 500, ada yang 300, 400. Aku lupa deh serinya itu. Pokoknya yang istilah kita adalah Eco. Pesawat Eco itu pesawat lama banget. Jadi itu nggak ada kan. Tiba-tiba disuruh demo dong. Oke. Aku gak bisa. Kita kan bukan yang gitu ya. Kita tuh kayak yang satu juga briefing ini aku kayak salah semua. Loh, terus gimana lagi ya ini gua lupa. Oh iya, karena di lu tuh terbiasa semuanya udah di setel di layar ya. Iya di layar. Nanti di layar tuh baru cewek yang ngeragainnya itu. Terus di Eko tuh pesawatnya juga teleponnya tuh bukan bentuk telepon, dia masih yang kayak zaman dulu gitu loh, yang kayak taruh di beda gitu, yang ngomong sama yang ini. Telepon. Wih, itu tua banget zaman. Iya tua banget. Peaky Blinders itu kan. itu aku dia masih saya ingat tuh dia masih yang gini, walkie gitu kayak. Iya benar. Oh iya, yang di kuping beda sama yang di mulut kan? Iya, yang di mulut terbalik enggak? Kan kita boro-boro nih. Loh, kok nggak ada? Oh iya salah. Salah terbalik baru begini. Iya, terus soalnya kan kita jarang terbang pakai pesawat itu. Dulu tuh pesawat itu tuh kayak cuman buat pokoknya yang deket-deket deh. Pesawat yang nggak banyak ya penumpangnya ya. Iya, nggak banyak karena udah waktu itu juga udah mau bukan dibuang, iya udah mau dimuseumkan lah. Waktu itu zaman itu aku tuh waktu itu 2013 itu masih ada. 2014 tuh mau dimuseumkan. Oh, ya aku di Kupang masih sempat naik yang model kayak gitu tuh, baling-baling kan dia. Bukan, itu mah baru, itu ATR. Oh iya, ini itu baru. Ini bener-bener Boeing. Bener-bener Boeing Boeing 737 kayak Boeing yang sekarang ini, Boeing sekarang apa tapi lebih kecil. Lebih kecil? Ada, iya ada lebih kecil. Aku nggak pernah naik berarti. Pax-nya tuh kayak cuman dikit juga. Apa namanya tadi? Ini bukan Boeing 737-500, iya lebih kecil. Lebih kecil lagi? Iya, kayak Sriwijaya. Oh, model Sriwijaya. 300, 500 deh. 300 tahu ku Garuda. 300, Mbak ngambilnya berapa? 300 Garuda Indonesia. Tadi 300 apa 400 Garuda Indonesia tuh. Aku penasaran dah. Nah, yang kecil gini, pendek. Dia lebih bantet. Pendek? Iya, lebih bantet. Kalau pesawatnya pendek, pilotnya pendek gimana? Tuh logonya aja masih lama banget. Tapi Boeing ya dia ya? Iya, tuh serinya tuh apa? Seri Eco kan? Pokoknya PKG apa tuh harus ada seri Eco, tahu? Oh iya.
Oh, kayak apa ya? MD 90 juga kan lama juga tuh dia. Iya. Oh, gitu-gitu ya. Itu rasanya terbang di atas itu getarannya lebih berasa gak sih? Kalau iya, aku yang kadang aku lebih suka takut pakai pesawat itu karena aku mikirnya pesawat tua. Ya Allah, waktu dulu aku di Kupang tuh dari Kupangnya mau ke Rote, karena ada Dana Rote dan Sabu. Aku mau ke Pulau Rote-nya tuh dari Kupang. Itu naik yang itu masih ada maskapai yang baling-baling ya? Iya, yang maskapai itu ATR. Yang warna merah itu, maskapai warna merah itu. Itu ATR. Iya, itu getaran ya Allah itu terakhir dalam hidup aku. Aku pulangnya naik kapal akhirnya. Enggak mau naik lagi. Iya, tapi emang soalnya dia terbangnya rendah. Dia terbang rendah. Aku pernah juga soalnya nyobain ATR. Iya, dia pasti naik. Aku tungguin ya, nggak naik-naik lagi udah segitu doang. Sampai gua begini supaya ayo naik lagi gitu. Tapi kan nominalnya masih gitu. Iya kan dia terbangnya nggak setinggi ini. Iya, emang segitu dia nggak boleh tinggi emang. Nggak boleh. Setahu tuh emang nggak boleh. Baling-baling kan dia kapasitasnya tuh terus bodinya itu kan jadi bodi pesawat itu kan ada yang bisa nahan altitude kan. Kayak pressure altitude kan perbedaan itu. Kayaknya setahu aku ATR nggak kayak Boeing atau Airbus yang bisa setinggi itu bukan. Dia kan bukan kayak engine jet gitu. Dia kan masih propeller. Iya, ibaratnya tuh olo. Aku nggak tahu ya kalau tentang pesawat iya kayaknya. Nggak tahu kalau tentang pesawat belum soalnya. digital dia masih analog. Baling-baling ya udah baling-baling. Setahu aku coba deh, emang bisa. Soalnya nggak bisa terbang tinggi ya TR itu. Tergantung pakai hidup kita tergantung baling-baling muter. Kalau baling-baling masuk, nabrak burung apa layangan gitu. Jadi kan saya kan ngeri sama layang. Kalau kita naik pesawat yang mungkin Boeing atau Airbus gitu kan nggak kelihatan ya baling-balingnya. Jadi kita kayak kelihatan body aja gitu. Kita juga nggak tahu itu mati apa enggak. Atau kan dari sore juga nggak ada yang betul. Tapi kan kalau ini kan kita bisa ngeliat baling-baling. Terus kalau kita lihat baling-baling, nah itu kan. Aduh, gimana itu? Kita nggak tahu dengan engine yang satu-satunya itu doang udah. Kalau dia nggak muter ya kita nggak muter. Itu yang kadang aku takut juga. Dan itu dia bikin, tapi secara mentality pramugari itu di atas ketinggian berapa itu kan 30.000 kaki. Dia bisa setenang itu ngadepin penumpang yang kadang-kadang suka stres. Dia harus ngasih tahu kalau dia itu tenang, ini tidak apa-apa, ini cuma turbulensi. Ternyata yang dirasain pramugari itu ternyata banyak banget ya, maksudnya. Banyak lah. Yang sebenarnya dia takut gak sih? Takut juga takut ya? Takut lah, takut. Kalau yang maaf dia guncangannya kayak kita kan sering dadak gitu tuh, tau nggak? Iya, itu ini. Apa yang hampa kayak udara clear air, gitu? Ya hampa udara itu ya, kan? aku lupa namanya apa sih? Gua juga pas sudden drop pokoknya, sudden drop pressure pokoknya. Iya, istilahnya gitulah ya. Ya aku lupa. Tapi ada kan gitu yang iya tahu, gitu aku kan? pernah ngerasain. Itu kayak itu nyawa gua ketinggalan di sini. Iya, aku juga pernah. Iya kan? Makanya aku tuh setiap kalau lagi bagiin makanan, apalagi kalau itu pesawat besar ya terbang jauh, itu kan udaranya tuh berbeda ya, berbeda sama Indonesia. Dan kayak misalnya kita habis kemana gitu, kita lagi ke Jepang ya, keluar negeri aja. Terus jadi itu mereka mungkin kalau menurut aku sering kadang turbulence. Nah waktu itu aku terbang tuh lagi mungkin musim-musim yang inilah kurang bagus. Jadi itu kan lagi musimnya turbulence kan. Saking takutnya aku ngambang kayak gitu, aku ketinggalan di atas. Iya. Jadi setiap aku dorong troli, misalnya aku lagi berdiri, kakiku tuh suka nyelip di bawah kursinya kanan kiri. Jadi in case dia sudden drop, aku tuh masih stay karena ada yang nyangkut kakinya. Kaki kamu nyangkut di kursi kanan kiri banget. Kan ada bawah kursi kanan ini kursi penumpang. Di bawah kan kayak ada bar tuh biasanya buat naruh barang. Aku suka nyelipin di bawah barnya. Oh, jadi kalau dari depan kelihatan banget kamu agak sedikit. Bukan, iya. Karena aku saking takutnya. Biar nyangkut maksudnya. Jadi akunya kalau sewaktu-waktu kayak turbulence kayak gitu, kamu masih tetap stay cool gitu kan? Iya. Jadi kadang atau nggak usah sudden drop deh, kecilnya aja nggak usah sudden drop, kayak misalnya lagi kayak bek kan gerak tuh. Betul. Kan kalau aku itu nggak balance dong. Jadi aku kayak suka nyelip tetap kayak stay cool. Iya dong, harus stay cool. Iya, karena harus tetap cantik teman-teman, terlihat cantik. Kamu menjaga kecantikan kamu kayak orang-orang begini, lalu kamu kan tetap cantik. Padahal pesawatnya belum terbang padahal. Iya. Masih ingat kamu, tapi masih ingat nggak? Kalau flight attendant suka bacain? Masih itu tiap hari. Boleh kita dengar? Kamu? Ada teksnya nggak? Tuh. Mana?
Penerbangan yang selamat datang di penerbangan yang 90 dengan tujuan Makassar. Biasa gini kan? Oke. Di sini ya. Ya, silakan. Para penumpang pesawat yang terhormat, selamat datang di penerbangan S444ND dengan destinasi Jakarta. Wah, kenapa ketawa? Beda kan? Emang iya sama benar. Oke. Iya benar kayak gini. Iya. Duh kan? Ayo lanjut ulang. Oke. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan S444ND dengan destinasi Jakarta ke Surabaya. Kami meminta Anda untuk mengencangkan sabuk pengaman dan harap matikan semua perangkat elektronik pribadi termasuk laptop dan ponsel. Terima kasih telah memilih Sandik Airlines. Nikmati penerbangan Anda. Iya. Tadi pas dibaca gue baru kayak gue lagi pergi ke Surabaya gitu kayaknya. Iya. Ini misalnya. Dan kenapa ya itu suaranya pramugari itu selalu khas banget ya yang kita itu dari sekolah. Iya, sekolah iya. Dan dilatih berkali-kali makanya itu bisa nggak lulus. Nggak tahu ya kalau sekarang pokoknya itu ada aturan jadi kayak setiap titik itu ada naik turun, setiap perkataan apa tuh ada naik, ada turunnya, ada low, stay masih nggak boleh naik turun gitu ada. Tonnya dijaga. Tonnya dijaga. Nggak tahu emosinya tebel tipisnya dijaga. Iya, dulu tuh aku buat lulus kelas itu tuh kayak 2 kali deh. Wow, iya. Iya. Tesnya 2 kali tes gara-gara yang pertama gagal. Dan banyak yang gagal. Banyak. Kita pikir cuma baca doang, tapi sekolah ada ilmunya itu. Iya, jadi dia di mata pelajarannya tuh ada dan itu gagal aku sempet. Oh iya ya, wah itu susah juga ternyata ya. Susah makanya banget. Hasilnya enak banget kita dengar iya, kayak begitu. Terus kayak, kita tuh ada pelajaran attitude gitu. Kayak lihat bintang di atas tebing, selamat datang di Citylink. Sekarang kan ada pakai pantun-pantun gitu kan biasanya. Pantun-pantun. Iya, pakai pantun. Ngomongnya tuh nggak boleh biasa gini kayak selamat datang para penumpang gini-gini nggak boleh. Nggak boleh, itu harus ada kayak ada penekanannya gitu loh. Harus kayak kamu benar tadi pas kamu yang baca. Terus kalau kita dari pendengar dari point of view penumpang itu kenapa ya suara pramugari itu suara engnya hilang? Iya, coba tadi depan gitu. Iya, jadi kayak di hidung gitu. Jadi hidung semua suaranya. Padahal kamu ngomongnya nggak di hidung ya? Enggak di hidung dong. Ada di sini doang. Di sini kenapa silakan dia bapak kenapa? Takutnya ternyata mau pramugarinya ternyata ngomongnya begitu takutnya. Soalnya kalau kita dengar kayak nggak ada angin. Iya. Tadi penerbangan gitu kita dengar ya kan. Kamu kan kalau yang di sekarang itu pakai kayak handphone, telepon gitu kan, telepon gitu kan ngomongnya gitu kan. Kalau zaman dulu kamu juga begitu ya sama? Begitu juga? Enggak tahu. Oh, kamu ini beda pesawatnya beda ya. Kamu maskapai apa sih? Iya. Coba kasih tahu deh, coba. Jangan kebalik. Balik deh, kayak gitu ya. Ada lagi yang ingin kalian dengar? Mungkin pesawat-pesawatnya tentang apa gitu. Mau ingin bertanya mungkin teman-teman. Nggak ada yang bertanya. Mereka belum pernah ngelihat pesawat. Kalau orang cantik digodain udah pastilah ya. Digenit-genitin gitu sama. Dulu tuh malah ada loh kejadian. Ini kasihan bapaknya tapi. Jadi tiba-tiba bapak itu masuk terus kayak sok-sok kayak ngenalin aku loh gitu. Terus aku bingung dong kenapa nih bapak gua gak kenal ya kan? Tiba-tiba dia manggil aku, terus aku tanya, Pak kenapa? Ada yang salah? Bapak ada ini ada yang bisa dibantu? Saya bilang. Iya Mbak punya saudara kembar ya? Enggak, awalnya Mbak punya kakak ya? Kakak. Ada kakak saya namanya ini. Kakak Mbak bukan namanya ini enggak? Mbak punya saudara kembar enggak? Enggak, aku bilang gitu. Terus kenapa Pak? Aku tanya gitu kan. Iya Mbak, soalnya dia nunjukin foto aku. Terus tapi namanya tuh bukan aku, bukan Dita, tapi namanya siapa gitu, aku lupa. Itu iya, bener. terus kayaknya nipu bapaknya. Terus loh kalau gitu Bapak coba telepon aja kalau diangkat. Soalnya yang jelas ini foto saya, tapi dia mempergunakan foto saya tanpa izin. Soalnya namanya bukan itu, nama saya Dita Fakhrana jelas Pak. Saya bilang gitu. Tapi itu foto kamu? Betul.
foto aku tuh waktu aku lagi sakit, foto aku pas aku lagi liburan, pokoknya foto aku itu. Sorry, yang dipegang bapaknya itu dalam bentuk fisik, foto fisik gitu. Foto di HP. Oh, foto di HP. Jadi si bapaknya masa nggak bisa bedain itu foto? Enggak, itu foto. Jadi kayaknya orang itu ngambil di Instagram, terus kayak sering update ke bapaknya gitu. Pokoknya bapaknya kena tipu lah ini. Ya. Yes. Iya, terus akhirnya waktu aku suruh telepon diangkat kan, cewek suaranya. Cewek? Cewek. Terus ngobrol sama kamu? Enggak, aku nggak ngobrol, ngapain, kan bukan urusan aku. Hah? Iya dong, dia mempergunakan harus malah aku bisa nuntut. Kamu bisa nuntut dong harusnya? Iya. Cuman kan waktu itu kan aku masih pramugari dan aku belum tahu masalah hal-hal seperti nuntut dan lain-lain. Aku mau bodo amat, yang penting bukan tanggung jawab aku, istilahnya gitu aja. Oh, tapi jelas yang dipakai semuanya foto-foto Instagram kamu? Enggak, ternyata nggak sekali 2 kali, sering. Si bapaknya itu pas dikasih tahu begitu, gimana ya? Iya, dia langsung kayak sedih dan kesal, kayak mau marah gitu. Tapi ya gimana? Nggak tahu, bukan kue. Iya. Tapi nggak, aku bilang, oh ya mbak, sorry ya mbak, gini. Ya dia mungkin dia tahu dia salah. Oh, mungkin di belakang bapaknya. tapi nggak sekali 2 kali, itu lumayan banyak, beneran. Maksudnya banyak korbannya? Banyak gitu. Korban pakai foto aku. Muka lu misalnya ya buka. Muka aku baik-baik banget. Enggak, kayak kalau gitu kayaknya muka penipu. Coba kamu kasih tahu ke aku cara menghandle. Gue nggak pernah genit sama pramugari sih, makanya gue tuh kalau nggak pramugari. Happy itu gue nggak pramugari karena. Mbak boleh minta nomor HP nggak gitu? Biasanya gitu. Karena gue kalau nggak pramugari itu gue kayak kapan ya gue bisa jadi pramugari? Salah. Makanya aku nggak pernah godain pramugari. Gue pengen jadi pramugari. Baik, aku akan menggoda kamu ya. Oke. Mbak, kira-kira sampai ke Surabaya jam berapa ya? Oh, kira-kira sampai Surabaya sekitar 30 menit lagi, Pak. Kita sedang lagi desain. Oh, iya. Bisa dibantu, Pak? Kira-kira sore ini kamu ada acara nggak? Nggak ada yang gitu. Biasanya nomor HP dulu. Bukan nomor HP, Ketahuan. Nggak ada tuh yang gitu. Ketahuan kan? Nggak pernah nyebutin cewek kan? Atau enggak biasanya gini. Biasanya? Kalau nanti abis landing kemana, Mbak? Oke, itu ya. Aku pakai. Pertama nomor telepon dulu aku minta. Oke. Mbak, boleh minta nomor telepon? Aduh, boleh Pak. Ya. Saya kasih nomor manajer aja ya Pak ya. Soalnya saya nggak bisa ngasih nomor saya. Wah, ya manajer jadi. udah banyak tuh. Wah, ini saya minta dari 7 maskapai ini. Semuanya si manajer. Jadi sekarang saya bikin grup manajer maskapai. Alhamdulillah sekarang saya jadi akrab sama manajernya. Bagaimana kalau nanti setelah landing kita bisa ketemu lagi gitu, maksudnya saya nyamber kemana gitu? Boleh Pak, mungkin nanti setelah saya harus laporan dulu ke kantor kali ya Pak. Soalnya saya masih banyak sih, setelah landing ini saya harus clearing dan harus ke kantor, saya harus check up. Banyak amat. Kehidupan lu ya harus gua tahu banyak amat sih. Ribet amat mau kenal cewek-cewek juga. Jadi schedule lu gua hafal semua. Sini. Ketemu gua belum tentu. Makanya nggak usah gini-gini sama pramugari, kesian dia di atas udara kerja sendirian juga, mentalnya harus ngadepin penumpang yang kadang-kadang suka marah-marah, suka ini, suka tantrum segala macam, tapi dia harus stay cantik, ya kan? Nggak boleh kelihatan kok, itu nggak boleh. Sepanik apapun, secapek apapun juga. Dan gue selalu mes tuh, dia kan bajunya kan, ya kan pas body fit gitu ya, terus bisa ngangkat koper. Wah, jangan dilihat pramugari, jangan lihat ceweknya, pokoknya tenaganya kadang-kadang kalau lagi bawa-bawa. Sini saya bantu.
hebat. Gua salut beneran sama pramugari ya. Kalian ada pelatihan nggak tuh? Kakar makan tuh. Kalau lagi angkat gitu. Kalau diri sih cantik, gimana kalau lagi angkat kubur kali ya? Ya kan emang bukan tugas sih ngangkat koper, apalagi kalau misalnya kita pesawatnya yang wide body ya, yang gede tuh, yang 777 atau yang Airbus itu. Iya. Itu kan kita naik tinggi banget juga kan. Kadang kalau kita nggak bisa ngangkat tuh kita suka sakit badan kan. Iya, jadi itu teman aku udah ada loh yang kena, kasihan. Ada sahabat aku kena, sampai sekarang dia masih jadi pramugari. Dia kena saraf kejepit di leher sama di sini gara-gara ngangkatin barang penumpang. Itu bahaya itu. Makanya kasihan banget, sekarang dia masih terapi. Udah berapa? Hampir setahun kali dia. Jadi dia terbang terapi. Wah, itu bahaya tau, saraf kejepit. Iya, 2 lagi di cervical sini di C berapa sama di hampir ke lumbar. Ih, ngeri banget. Jauh dong lumbar. Sumbar itu ya. Udahlah. Dan untuk seluruh pramugari Indonesia, terima kasih karena kalian telah membuat penerbangan kita menjadi menyenangkan dan kalian tetap cantik membantu kita, membantu orang tua yang ada di pesawat. Kalian tetap menghibur dengan pantun-pantun kalian. Enggak ada ya? Cuma opi kumis ya itu mah. Sekarang kita IGD aja dah. Apa sih IGD? Games deh. Saya bersama teman saya, seorang wanita cantik yang ternyata pelawak kocak juga ini dia. Kita akan mengadu sejauh mana pengetahuan kita tentang singkatan-singkatan. Nah, misalnya IPA, ilmu pengetahuan alam, gitu. Ya. Kayak gitu gampang kan? Ya. Oke, mana yang mana? Tapi aku kayaknya nggak jago deh. Hah? Iya. Kita udah tahu, itu masih kamu kadang kosong. Makanya bang gue marah-marah mulu kalau mau apa. Langsung dia wow. Oke, dimulai dari ATM. Kamu dulu apa aku dulu? Aduh. Iya kan? Gua kata apa? Ya cuman ATM aja. ATM aja, ATM. Panjangannya. Iya. ATM gua tabuk loh. ATM. Ambil duit kan dia, buat ngambil duit kan? Iya, mesin betul. kan? Iya, betul. Anggunan tanpa mesin. Oh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini. Indonesia ada. Indonesia ada. Sumpah. Sama Indonesia ada. Siapa pakai sumpah ini mah? Kalau bahasa Inggris auto time machine, enggak juga. Bukan tebakan. Kok mana lebak? Gimana enggak? Ini bukan tebakan, aneh banget. Udah ada jawaban pastinya, bukan ditebak. Alat transfer. Hai, alat transfer money ya. ATM itu apa ya? Anjungan tunai mandiri bukan sih? Betul? Ya betul kan? Kok gitu? Tapi kok gitu? Yang ngomong negara tuh namanya. Tapi di luar juga ATM dong. ATM itu kalau yang lihat di luar itu bukan anjuran money, itu Atletico Madrid. Kok gitu? Emang begitu jawabannya. SPBU. Bensin kan ini? Yang bilang tahu putih siapa? Bensin dong itu mah. Kenapa susah banget sih? SPBU. BU-nya tadi pokoknya butuh uang. BU. Apa sih? SPBU. Stasiun? Iya betul dikit lagi. Stasiun? Yang penting kamu sebut ya. Pertamina? Betul. Dikit lagi. BU-nya apa? Tinggal BU-nya dikit lagi. Bahan umum? Stasiun Pertamina bahan umum. Mulai sekarang SPBU, Stasiun Pertamina bahan umum. Ya, oke. Apa SPBU? Stasiun Pertamina bahan umum.
emang kosong. Aku di sekolah nggak disuruh kepanjangan. Iyalah. Kalau bisa dilihat lagi jadi pramugari lagi dormitory. Mbak, SPBU kepanjangan apa? Nggak usah. Iya. Stasiun. Enggak, Gas kan dia station iya, kan, station, gas station kan. Ya, oke, mungkin stasiunnya station gitu kali. HP. Isi. Pengisian. Keren. Stasiun pengisian Iya. bahan. Gak mungkin kalau bahan bakar kan BB. Bahan. BlackBerry juga BB. Gak mungkin. Pakai ngomong gak mungkin lagi, gak mungkin kan? Mancing-mancing gue dia. Stasiun pengisian bahan Bakar umum. bakar umum. Dibakar dong. Tuh, ada B-nya 2 kali. Aku kan mikirnya tadi harusnya SPBBU harusnya. Sumpah. Dia lo B-nya cuma 1. Makanya aku bingung. Nggak mungkin. Lu nggak usah bingung, orang lu yang kagak tahu lu usah bingung. Mbak, ini kan B, kenapa B-nya 1? Karena bahan bakar itu udah jadi satu kesatuan, satu arti. Tapi dia pakai spasi. Dia mau pakai, mau kagak kayak mau begini. Bukan tempat punya. Nggak bisa. Di KBBI kalau misalnya mau disingkat itu harus dengan huruf vokal yang pertama. Ini huruf vokal yang pertama. Tapi dia tidak satu arti. Biarin lah, nggak usah pakai spasi. Yang penting dia pakai baju udah itu aja. Jadi nggak malu. Ada sinetron. Wah, emang ini singkatan? Sinema Megatron. Emang ini singkatan? Hah? Aduh, aku sampai nangis loh. Bu, aku minta uang. Ini apa? Sumpah aku baru tahu sinetron itu kepanjangan. Kepanjangan tuh. Aku juga lupa nih. Pokoknya ada tron-tronnya. Sinema elektronik. Sinema elektronik. Iya betul, sinema elektronik. Oke. Tapi aku nggak kepikiran Megatron ya. Oke. Tahu nggak? Megatron yang aku kepikiran itu maksudku TV yang layar gede gitu loh, Megatron. Iya beneran, coba. Mana sih kagak tahu semuanya. Ini kayak lu punya dunia lu sendiri. Kayaknya tuh aku bukan kosong, cuman aku tuh kayak punya dunia sendiri gitu loh. Iya, maksud lu yang bikin sendiri ciptaan-ciptaan lo. Oh, aku tahu ini kali ini. Keren, coba. Badan Narkotika Negara. Api lo sumber api lo. Badan Narkotika Nasional. Oh, nasional. Negara. Ya, nasional sama negara sama lah. Ya, masih kata. Masih kakak. Itu artinya apa? Lu udah ketawa kenceng banget tadi, hehehe. BDSM. Apa? Emang apa? Ini seperti sebuah ajakan. Iya, makanya. Bangun dong sayang, makan. BDSM. Bangun dong sayang, makan gitu. Ini institusi. Bukan deh, kalau ini kayaknya tentang gitu dah. Gitu Badan daerah. Badan daerah sumber mata uang. Pokoknya sekenal lo aja dia lah, pokoknya lo dapatnya apa? Pokoknya jawabannya itu lah kayaknya lah. BDSM Butuh duit 1 butuh duit 1 miliar. Semua orang juga butuh kalau begitu deh. Aduh. Kita foto dulu yuk.
Telepon dulu yuk. Sampai nangis dia gara-gara Megatron ini. Gue nggak bisa tidur deh. Tapi masih bagus tau, aku sumpah aku waktu itu pernah kayak mainan singkatan juga deh. Itu aku malu banget. Gara-gara aku main sama anak SMP atau apa gimana ya. Jadi waktu itu suruh cari kepanjangannya sembako. Iya, kamu jawabnya sumbangan. Aku bingung. Maksudnya apa? Itu sembako ya, itu aku bilang sumbangan kan? Enggak, itu kepanjangan sumbangan. Terus U-nya dari mana? Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Maksudnya mungkin S-nya embakonya aku juga nggak tahu. S-nya sumbangan, embakonya bukan sembangan. Kok lu tetap gak kalau itu sumbangan sih? Enggak, S-nya mungkin dari sumbangan, embakonya nggak tahu aku apa. Sumbangan mbak-mbak kok. Itu kan yang mau kamu denger kan? Kita fotik dulu, foto cantik. Kalau dia fotik, foto cantik. Emang kalau yang lain apa? Volek, foto jelek. Udah canggih sekali kan? Ini aku putar dia nyala ke on. Tuh, ke on. Kalau aku putar lagi jadi blow on. Sebel. Tuh, jadi selfie ya. Tapi nggak ada kitty-nya, jadi selfie kitty gitu. Loh, kok nggak berdua? Enggak, nanti foto kamu nanti aku tempel di situ. Halo, Fem. Dita Paradapanak sini. Cece Kak, cantik-cantik kosong. Yang cantik 1 2 3. Aha, cantik sekali memang. Kok nggak keluar? Itu? Oh iya. Kalau belum keluar berarti belum punya duit. Mau jalan keluar. Nah, lihat. Tuh, jadi kan. Salah yang ini, salah nanti tuh. Canggih kan? Langsung keluar tuh. Ini padahal nggak diisi tuh, nggak diisi dia keluarnya sendiri pokoknya. Iya, nggak diisi pokoknya nih. Udah berapa tahun ya? Udah lama deh ini nih. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan ini, Nggak jual. kira mau dijual, tapi ini canggih banget loh. Pasti banyak nanti di kolom komen pada, adik ini berapa sih harganya tuh? Ya nggak bisa di-spill sekarang, tapi yang pasti cek ranjangku nih kalian. Kayak gitu. Oh, by the way, kamu masih suka reuni nggak sama teman-teman pramugari? Oh masih kok, aku masih main sama mereka. Oh iya? Masih. Masih sering ngumpul, walaupun dalam kondisi sudah berbeda ya, karena udah pada berkeluarga semua gitu kan? Iya, masih, nggak pernah enggak. Oh iya? Dari dulu nggak pernah. Punya Iya. teman sahabat akrab di pramugari? Punya. Lumayan kan buat just tip. Oh, luar banget. Enggak, wet-wet. Itu seluruh temannya Dita keluar dari grup sekarang. Blok nomornya dia. Kalau kata gua mah, kalau kata gua. Oh iya, sampai sekarang masih terjaga ya. Masih. Apalagi yang satu lettingan sama kamu ya. Enggak, rata-rata malah justru aku sama senior aku. Ada 2 sahabat aku, senior aku. Terus satu yang junior aku dulunya malah. Terus aku main sama beberapa teman junior aku juga. Enggak malah satu lettingan, malah kan mereka pada mencar-mencar tahu malah. Iya, iya maksudnya mereka tuh kayak ada yang pindah base kayak gitu-gitu, ada yang buat balik gitu-gitu. Kalau itu cara menentukannya gimana sih pramugari itu untuk ke kota mana aja dia terbangnya atau di daerah mana aja dia terbangnya itu? Itu semua dari company. Dari kita nggak bisa nentuin kita terbang kemana sama siapa dan lain-lain, nggak bisa. Oh, pramugari yang terbangnya lokal, yang di lokal Indonesia aja gitu misalnya, boleh nggak terbang ke luar negeri? Itu biasanya kalau ke luar negeri tergantung, ada yang ke luar negeri tetap, tapi kita tuh jatuhnya tuh bukan luar negeri sama dalam negeri ya. Kita tuh jatuhnya sekolah sekolah pesawatnya. Jadi kalau udah punya license, pertama kali pasti punya license-nya itu
737 kan, NG. Setelah itu dia kalau naik kelas nanti dia ditambah 777 sama Airbus. Oh begitu. Kayak gitu. Kayak ada pendidikan lagi gitu ya? Harus sekolah, karena kan kita beda tipe pesawat, kita nggak boleh asal terbang, kita harus punya license-nya. Itu ada license-nya Ada loh. license-nya Dan ya? dites juga sama DKU PPU-nya. Wow. Iya. Nggak bisa main pindah-pindah pesawat aja kan? Iya. Item-itemnya dalam pesawat itu beda. Iya betul. Beda-beda semua dan pramugari harus Tahu semuanya. titik-titiknya di mana aja. Troli aja sepanjang itu. Gue ikutin ke belakang ya, set. Tiba-tiba udah nggak ada. Orang masuk ke dalam dinding gitu nih. Oh iya. Iya. Jadi yang troli yang panjang itu ya. Dan kalian harus tahu apal semua. Aduh, gue sih pusing sih. Iya, hafal. Banyak banget nanya dia di Badan belakang. kita udah kayak robot tahu kalau di situ udah kayak tek 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 tek, udah tahu tempatnya di mana, kayak robot. Ya udah biasa aja. Iya, dan itu nggak ada kayak apa ya, nggak ada labelnya, nggak ada namanya segala macam. Jadi mereka harus hafal titik-titik itu. Ini tempat misalnya ini gelas misalnya, ini jarum, ini tutor apa dia. Ya gitu aja. Kalau kita mah apaan ini ya, kayak tempat naruh burung. Ini buat Nanti burung dara di situ. Iya, hotel burung dara begitu tempatnya, modelnya begitu-begitu. Oh, hotel burung dara. Enggak. Maksudnya nama hotelnya? Kalau kita ini punya burung dara, itu kan Oh, ini hewan, maksudnya burung dara, di burung dara tuh. Di burung dara kan, kalau kita punya burung dara, yang mana sih parah? Yang burung dara tuh kiu kiu gitu. Maksud gue burung dara itu, ini tuh hotelnya tuh, kalau maksud gue tuh kandang yang ditumpuk-tumpuk. Nanti kita sebutnya kayak hotel. Enggak dong, tuh kayak kontainer. Kayak kontainer yang kayak... Terima kasih lah. Capek, gue disiksa mulu dari tadi gua malu. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Sandik. Jangan lupa selalu saksikan Sandik di Khas Kreatif dan berbagai macam program-program yang membuat hati kita menjadi senang, happy, tidak menjadi galau. Jangan lupa komen, subscribe, dan kasih tahu handai tawuran semuanya kalau Sandik ini memang semenyenangkan itu. Assalamualaikum.